Saw you laughing, but your eyes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Tak lupa juga kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, untuk menghabiskan waktu, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Takbir selaku moderator dari kelompok 6. Dan di samping saya bernama Rahayu Putri sebagai pemateri pertama, dan di samping Rahayu Putri bernama Ernawati sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materinya. Jadi, pemilihan kepala desa merupakan suatu pemilihan untuk memilih kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Dasar hukum pemilihan kepala desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, di mana pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga penyelenggara Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan BPD, dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur masyarakat atau Karang Taruna. Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan. Adapun fakta-fakta yang terjadi di Pilkades Kabupaten Sinjai, yaitu salah satunya yaitu di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, di mana panitia pemilihan kepala desa atau PPKD merekomendasikan dilakukan pemungutan suara atau PSU. Pemilihan kepala desa di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, PSU akan gelar di TPS 1 Dusun Hampange dan Desa Aska. Pada TPS ini, PPKD Kabupaten berdasarkan hasil rapatnya menemukan adanya kertas suara yang tidak ditandatangani oleh PPKD. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris PPKD Aska, yaitu Pak Saiful, yang dia bilang iya betul ada PSU di TPS 1 karena adanya beberapa kertas suara yang tidak ditandatangani oleh PPKD. Jika mengacu ke Perbuk 30 tentang Pilkades Kabupaten Sinjai, penandatanganan kertas suara harus dilakukan paling lambat sehari sebelum jadwal pemungutan suara. Lalu kertas suara tersebut dimasukkan ke kotak suara kemudian disegel. PSU di TPS 1 akan dilakukan pada Minggu 27 Maret 2022. Ketua PPKD Kabupaten Sinjai, Akbar, juga sudah mengeluarkan surat permintaan pengamanan kepada Dandim 1424 Sinjai, Kapolres Sinjai, Kasat Pol PP, dan Damkar Kabupaten Sinjai. Baik, adapun daftar nama calon kepala desa yang terpilih. Nama calon kepala desa Sinjai Timur yaitu di Desa Panaikan yaitu Bahtiar SE, Desa Pasimaranu Andi Syamsul Bahri, Desa Sanjai Andi Muhammad Arsal SIP, Desa Patalasang yaitu Jamaluddin, Desa Saukan Waris, Desa Kampala Andi Ihsan SPD, Desa Lasiai Abib Al-Mukmin Mapasara SE, Desa Kaloling Pak Bustang, Desa Biroro Muslimin SE.
Nama calon kepala desa di Sinjai Tengah: Desa Kandrung Muhammad Amir Abdullah, Desa Matun Rentelue Ismail, Desa Kompang Ansar, Desa Sau Tengah Mapima Noma SPD, Desa Sau Hiring Darmawan Sata, Desa Sau Tandre Sulaiman Esos, Desa Bonto Sudirman SIP, Desa Baru Muhlis SPD, Desa Patongko Sulaiman. Nama-nama calon kepala desa Pulau Sembilang: Desa Pulau Harapan Mukrimin, Desa Pulau Persatuan Haji Ibrahim, Desa Buhum Pitue Arifudin, Desa Padaelo Sarijuddin. Nama-nama calon kepala desa Kecamatan Sinjai Borong: Desa Batu Buleran Muhammad Sujardi, Desa Barambang Ismail, Desa Bonto Sinala Andi Burhan, Desa Bijinangka Ratna. Nama calon kepala desa Kecamatan Telu Limpoe: Desa Soetengah Haryanto, Desa Kaloba Taufik, Desa Telu Limpoe Muhammad Amin, Desa Lembal Lohe Dotrandas Mapiare M, Desa Buah Andi Asis Soi, Desa Sukamaju Asrul Akram, Desa Era Baru Muhammad Amir. Nama calon kepala desa Kecamatan Bulupodo: Desa Bulutulue Syamsuddin, Desa Lamatiriaja Andi Mapaware, Desa Lamantiriatan Nasrullah. Nama calon kepala desa Kecamatan Sinjai Barat: Desa Gunung Perak Abdul Rahman SOS, Desa Arabika Haryanto, Bonto Salama Arfan, Desa Turumbaji Sabri, Desa Barania Firman Muhammad Makdalongen, Desa Bonto Lepangan Sudirman. Nama calon kepala desa Kecamatan Sinjai Selatan: Desa Puncak Andi Muhammad Idris, Desa Songin Ahmad, Desa Aska Andi Muhammad Bahar, Desa Talle Insinyur Abdul Rajab, Desa Palai Irham Asfar, Desa Bulu Kamase Umar SOS, Desa Palangka Abdul Aziz, Desa Polewali Mazlan. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraannya dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik, teror, dan politik uang. Pada umumnya, para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid, dan kompak, serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula peluang untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas pilkades menjadi partisipasi dalam pilkades. Ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya pilkades, baik dari tahap pencalonan sampai tahap pelaksanaan, seperti menghindari rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades atau kepala desa. Mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon kades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades tersebut. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.